Shalom pelai Kristus yang terkasih. Di dalam hidup ini, mungkin kita mengalami berbagai macam persoalan, pergumulan dan kesulitan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita tidak tahu arah, dan mungkin hati kita hancur. Tapi percayalah saudaraku, Tuhan selalu ada bagi kita. Ia akan memberi kita kekuatan, penghiburan, dan Ia akan menunjukkan jalannya untuk menyelesaikan setiap masalah dan persoalan kita. Karena janjinya, ya dan amin. Mari saudaraku, kita sama-sama satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, itu semua ada di dalam rencanamu. Dan kami percaya Tuhan, di mana jalanmu akan kau bukakan bagi setiap kami. Dan kami terus pegang Tuhan janjimu, karena Engkau Allah yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan.
selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Salam, mempelai Kristus yang sungguh sangat berbahagia. Ketemu lagi di dalam program acara Kuasanya Tak Terbatas. Sungguh saya sangat berterima kasih kepada program acara ini yang sudah memberikan waktu, memberikan ruang, memberikan ada sesuatu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang sungguh kami sangat hormati, Pak Bambang Hengki dan Ibu Riki, yang terus-menerus mensupport mempelai Kristus yang sungguh sangat berbahagia. Perkenalkan, saya Haryanto Susilo dan ini istri saya. Saya membawa cucu saya dari anak yang kedua. Saya dikaruniakan 2 anak putri yang luar biasa. Ini semua karena Tuhan yang terus-menerus memberikan penyertaan yang luar biasa dalam hidup kami, keluarga kami. Saya dari kecil sudah menjadi Kristen karena orang tua. Orang tua saya, ibu saya Kristen. Saya bertumbuh besar di Klaten, bersekolah, sampai kuliah juga di Universitas Gadjah Mada, ketemu dengan istri saya yang karena penyertaan Tuhan, akhirnya saya menikah dan istri saya mengikut Tuhan dengan sesuatu yang bukan dari saya nggak tahu kenapa, terus tergerak. Kalau pulang sekolah, anak-anak saya ini ya baru umur 6 tahun, 5 tahun, dibawa ke sekolah minggu. Jadi saya nggak tahu ternyata ada perubahan di situ. Ini yang membuat saya bahagia karena istri saya jadi bisa ikut dengan saya. Di waktu di Klaten, di sana kehidupan duniawi begitu luar biasa ya. Nah, saya hidup di lingkungan yang tidak mendukung, terkenal dengan kehidupan yang perjudian, minum-minuman, mabuk, dan lain sebagainya. Saya hidup jauh dari Tuhan, walaupun orang tua mendidik saya untuk terus bersama Tuhan Yesus. Yang paling saya ingat, ibu saya selalu mengatakan bahwa berdoa, berdoa, berdoa. Jadi kalau ada apa-apa berdoa. Dan waktu itu dalam hati saya, ibu saya ini gimana nih, apa-apa kok berdoa, berdoa. Saya belum bisa mencerna gitu ya. Belum bisa mencerna, memahami. Tapi itu yang sampai sekarang saya masih ingat ibu saya mengatakan itu.
Saya menikah dengan istri saya, terus istri saya bisa mengikut Kristus bukan dengan paksaan, bukan dengan ajakan, tidak ada yang mengajak, tidak ada yang, tetapi panggilan ya, panggilan itu. Mempelai Kristus yang sungguh sangat berbahagia ketika saya mengalami di Klaten usaha bangkrut ya, tahun 98 saya pindah dari Klaten, ada dua pilihan, saya ke Jakarta atau saya di Salatiga. Keluarga saya, kakak-kakak saya ada di Salatiga sebagai guru. Nah, saya di Salatiga, kemudian nggak tahu mau berbuat apa, tapi satu hal waktu itu ya bikin usaha pergudangan begitu. Terus kemudian tahun 99 saya bergereja di gereja Betani. Cuma waktu itu hanya gimana ya, ibadah gitu kan, ikut kalau hari Minggu, kemudian setelah itu pulang. Tahun 99 saya ikut seminar doa waktu itu yang diprakarsai oleh Bapak Jarod Wijanarko di Bandungan. Nah, itulah kilas balik saya dijamah Tuhan, kemudian saya dipenuhi Roh Kudus, saya berbahasa roh, dan ada api yang menyala dalam diri saya. Pulang sampai di sana, dari Bandungan selesai 3 hari, saya pulang ke rumah dan istri saya malam-malam gitu kan berdoa, saya tergerak, saya tumpang tangan dan ada kuasa yang mengalir, istri saya bisa tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, berbahasa lidah. Tahun 2000 saya sekolah Alkitab di salah satu denominasi gereja kecil gitu. Saya masih ibadah di Betani, tetapi hanya ibadah gitu kan. Setelah mengalami pendidikan sekolah Alkitab itu, terus saya ke Klaten ikut perintisan gitu, dan sampai sekarang sudah ada gereja yang walaupun kecil juga di sana. Waktu itu terus-menerus saya bersama dengan teman-teman perintisan gitu ya. Saya bantu mempelai Kristus yang sangat berbahagia. Ada satu titik waktu itu saya mengalami sesuatu hal yang luar biasa ya. Jadi tahun 2009 suatu saat saya beberapa kali ditemui Tuhan, dalam arti saya dikuasai Tuhan dan Tuhan berkata kepada saya, hidup harus berkorban. Kalau tidak mau berkorban, akan selalu menjadi korban. Saya nggak tahu apa maksud dari perkataan ini, saya nggak tahu, saya nggak bisa memahami. Tapi beberapa kali itu muncul terus dengan kalimat yang sama, hidupmu berkorban. Kalau tidak berkorban, akan selalu menjadi korban. Nah, tahun 2009 itu saya mengalami sakit ya. Jadi di sebelah kanan dubur itu ada benjolan. Dan waktu itu almarhum Dr. Hendra mendatangi saya, wah Pak, ini fistul ini Pak. Ini kalau orang Jawa bilang udun. Nah, di situ semakin membesar sakit dan akhirnya dioperasi di Rumah Sakit Puriasih oleh dokter bedah dan dioperasi. Setelah operasi nggak sembuh, jadi masih ada lubang gitu kan di dekat dubur, di kedalaman sampai sekitar 3-4 cm. Setelah operasi harus dimasukkan betadin sama kasa, dimasukkan begitu, namanya ditampon gitu kan. Nah, ditampon inilah waktu
saya sampai 10 hari terus ya, sampai lukanya itu muncul gini. Nah, tapi juga nggak sembuh. Setelah ini ketutup, mengalami bengkak lagi, mengalami membesar lagi dan harus diulang, dioperasi lagi. Itu yang membuat saya setelah dioperasi malah tidak ada kesembuhan. Terus-menerus mengeluarkan darah, cairan, mengeluarkan nanah ya. Itu setiap hari. Saya berdoa, bahkan kalau ada hamba Tuhan, saya minta didoakan. Namun tidak membawa hasil. Suatu ketika saya diberi penglihatan, di depan saya ada sinar terang gitu kan. Ada orang yang saya nggak bisa, tapi inilah Tuhan Yesus. Ini luar biasa. 3,5 tahun engkau akan mengalami seperti ini. Ini baru berapa bulan sudah begitu, wah ini 3,5 tahun, saya nggak terima, saya tetap gimana ya, nggak percaya gitu. Saya tetap mencari obat dan akhirnya nggak sembuh juga. Jadi setiap hari saya harus membawa tisu, terus tisu ini kalau ini kan saya masuk ke ini ya, untuk nutupin dubur ini, terus menerus ganti, terus itu. Jadi di dalam waktu tidur pun begitu, bangun saya harus ganti ini. Dan akhirnya benar, sampai setahun masih tetap seperti itu. 2 tahun masih tetap seperti itu. Waktu itu saya sakit bulan September, tahun 2012. Awal tahun, seminggu saya kok sudah nggak ngeluarkan cairan, wah udah sembuh ini. Tapi hanya 1 minggu, ternyata masih ada beberapa bulan. Dan pas dari 3,5 tahun saya baru sembuh mengalami seperti ini. Tahun 2017 saya mengalami kebangkrutan. Saya usaha home industri sepatu ya, produksi sepatu dari Mojokerto. Saya punya bengkel di sana untuk memproduksi sepatu dan berkembang baik. Nah, tahun 2017 itu saya kena tipu yang banyak ya, sehingga akhirnya saya harus ada beberapa rumah yang saya nggak bisa bayar, harus dilelang. Tahun 2017 itu betul-betul saya hancur. Secara finansial itu saya hancur. Walaupun saya sangat bersyukur tahun 2013 anak saya yang 2 putri saya ini, termasuk ini ibunya dari cucu saya yang dari anak nomor 2, udah lulus tahun 2013, terus bekerja, menikah tahun 2017. Nah, saat menikah ibunya Leona ini, saya mengalami kehancuran. Harus sampai dijual-jual, titik yang terendah saya di situ. Luar biasa. Saya mengalami bangkrut, dalam arti sudah bangkrut, titik nol, punya hutang banyak, harus ada beberapa rumah yang hilang karena saya nggak bisa bayar, dan rumah yang dulu saya pakai gudang harus saya tinggali, dan itu pun masih dikejar-kejar oleh pihak bank. Puji syukur di situ anak saya sudah berdikari gitu ya. Jadi artinya bahwa saya sudah ada kelegaan di situ. Bahkan anak saya yang nomor 1 ini mensupport saya di dalam kejatuhan tahun 2017. Kemudian tidak berhenti di situ, tahun 19 saya sakit batu empedu. Jadi sebelum 2017 itu tahun 2013, hampir setiap tahun itu saya mengalami kesakitan, tiba-tiba perut sakit begitu. Sakit banget, dan dokter bilang itu hanya asam lambung gitu ya, asam lambung. Dan kalau di rumah sakit hanya semalam sudah pulang. Itu terus bertahun-tahun. Saya bilang, dokter kalau hanya asam lambung nggak begini. Akhirnya dicek, terjadi ini sakit. Ternyata batu empedu dan harus dioperasi. Ketahuan tahun 2017 inilah saya menderita ini, dan tahun 2019 saya harus dioperasi. Saya kambuh lagi, dioperasi dengan laparoskopi. Jadi ada beberapa di sini di sayat 3. Diambil batu empedunya karena sudah ada batunya. Dan ini menimbulkan kesakitan terus-menerus. Kalau pas
ada kumatnya gitu ya. Nah, mempelai Kristus, saya sudah ngalami titik terendah saya, sudah ekonomi sudah hancur-hancuran, saya sudah nggak bisa berbuat sesuatu, ini ditambah sakit. Nah, sakit inilah yang kemudian dioperasi, dan operasi itu gagal mempelai Kristus. Jadi batunya empedunya diambil kantungnya, tapi terputus salurannya yang di lever ini. Terus dikasih rujukan ke dokter Semarang dan harus diulang untuk nyambung itu. Mengalami operasi ini kondisi tubuh saya jadi semakin menurun. Itu terjadi pulang dari Semarang itu bulan akhir Desember, di TV sudah ada berita Cina mengalami COVID ini, dan akhirnya pulang. Bulan April saya di rumah sakit, dikiranya ini asam lambung lagi. Itu karena pas COVID, jadi dokter menyarankan untuk pulang. Padahal itu saya serangan sakit banget gitu. Yang kedua bulan November 2020, dan ternyata benar karena ada ronsen menyatakan pembengkakan jantung. Nah, di situ saya sudah bangkrut, sakit terus-menerus. Saya nggak tahu harus ngalami ini, tapi yang saya tahu bahwa di dalam Mazmur 46 dikatakan bahwa Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatanku. Sebagai penolong sungguh sangat terbukti di dalam masa kesesakan. Inilah saya harus mengalami masa kesesakan yang luar biasa. Empedu diambil, terus jalan 100 meter sudah ngos-ngosan. Nah, akhirnya divonis jantung ya. Oke, itu tahun 2020. Setahun kemudian, saya ingat waktu itu setahun yang kemarin, bulan Lebaran, saya mengalami serangan stroke. Waktu malam-malam untuk membacakan hasil scan-nya, untuk menyatakan apakah ini, karena saya nggak bisa melihat ini stroke-nya, jadi ngancam mata saya nggak bisa lihat sebelah kiri saraf matanya. Tapi dokter waktu itu nggak tahu bahwa penyebabnya ini stroke atau radang otak atau tumor otak. Nah, di malam waktu pas pembacaan itu saya dikuasai Roh Kudus. Tuhan bilang sama saya, aku akan memberkati engkau, keturunanmu. Aku akan membereskan seluruh urusanmu. Dan kemudian yang terakhir, Tuhan bilang, kamu harus serukan roh doa. Nah, itu saya nggak tahu. Terus menerus ada lebih dari 3 kali roh doa. Nah, saya juga nggak memahami itu. Yang satu hal saya tahu, Tuhan akan memberikan tenaga yang baru, memberikan tenaga yang muda lagi. Dan itu saya sangat lega, saya senang sekali gitu kan, ada pernyataan seperti itu. Tapi setelah itu paginya pembacaan, ternyata benar bahwa ini adalah stroke dan akhirnya harus perawatan karena mata saya nggak bisa melihat ini. Itu lewat sebulan saya mengalami COVID yang pada waktu itu tahun 2001, tahun kemarin. Nah, saya kena akhir Juni, stroke kena saya di pertengahan Mei. Nah, bulan Juni ini saya kena COVID yang, 1 minggu dari saya mengalami gejala awal yang demam tinggi, yang bisa mual-mual, nggak bisa ngerasain. 1 minggu setelah swab itu saya sesak napas dan nggak bisa bernapas, batuk-batuk, semua tanda yang ada di COVID ini saya ngalami itu. Mencari rumah sakit nggak bisa, semua penuh. Dan saya melihat istri saya juga kena. Dari pagi sampai sore nunggu, saya harus bisa dapat pertolongan dan akhirnya saya melihat istri saya, wah nggak bisa ini. Saya pulang ke rumah dan akhirnya harus ada pertolongan di rumah. Akhirnya ada dokter yang mau ke rumah sama perawat dan di situ ada pertolongan.
masuk ke infus ke tubuh saya dan dapat pertolongan itu. Terus kemudian di rumah sakit Sejahtera ada yang keluar, saya bisa masuk ke situ. Saya ingat hari Sabtu waktu saya begitu tersiksa, tiba-tiba ruangan itu kok terang gitu. Nah, saya dikuasai Roh Kudus, saya nangis. Kemudian waktu itu jam 3, nah paginya jam 6 itu saya sudah hilang gejala-gejalanya itu dengan tiba-tiba hilang. Aduh, puji Tuhan, saya dapat kesembuhan gitu kan. Dan akhirnya terus pulang. Tidak berhenti sampai di situ mempelai Kristus. 1 bulan kemudian saya kena serangan jantung yang kedua atau ketiga. Sakit sekali dan akhirnya dirawat. Dokter jantung menyatakan bahwa ini sudah kritis Pak, harus dirujuk dipasang ring, dirujuk ke Semarang. Puji Tuhan waktu itu begitu dirujuk ke sana langsung dijadwal 2 hari Pak nanti ke sini ya. Betul, 2 hari kemudian saya ke sana langsung standby, jadi dipasang kateter dari sini dipasang dan ketemu di situ langsung dipasang ring 2, jadi 1 nggak mampu kemudian di shock gitu, 2 karena semua pembuluh sudah macet. Pantesan saya merasakan sesek terus menerus. Dan setelah sampai pasang ring pulang, seminggu kemudian saya merasakan sesek lagi, aduh, dan kesakitan. Dari saya kena stroke bulan Mei Juni, terus kena COVID bulan Juni Juli itu, terus kemudian September saya serangan jantung, harus pasang ring bulan Oktober. Nah bulan November setiap minggu saya masuk ke rumah sakit karena merasakan sesak gitu kan. Dan akhirnya pada puncaknya sampai bulan Desember saya mengalami kesakitan di perut dan terus akhirnya juga terus di scan dan perutnya levernya membengkak. Nah nggak ketemu, levernya mengalami bintik-bintik, sudah jelek gitu dan sakit terus menerus. Dan dokter sudah menyerah, sudah nggak ada obat lagi ya, pokoknya dikasih obat untuk meredakan nyeri itu. Dokter jantung bilang bahwa ini karena pompa saya hanya 30% dan jantungnya sudah membengkak, minum cairannya hanya 1 sampai 1,5 liter itu komplit. Dan itu sungguh menyiksa saya karena saya takut wah nanti ginjalnya gimana dengan cairan seperti itu, karena saya kalau buang air urinnya itu sudah kuning kecoklatan dan mau minum sudah nggak bisa, kalau minum sesek gitu kan. Sudah lever, pulang ke rumah, di rumah juga setiap hari ngalami kesakitan dan istri saya sampai harus ngasih obat yang masuk dubur. Mungkin istri saya bisa cerita bagaimana. Ya, setiap pulang dari rumah sakit itu tidak pernah merasakan kelegaan, wah kesembuhan, tapi malah jadi kalau pulang dari rumah sakit hanya was-was seperti itu. Jadi pasti mengalami sakit tengah malam. Kalau cucu udah dibawa pulang itu jam 8 mulai naik sampai pagi itu merasakan sakit. Jadi saya saking tidak teganya saya kasih anti nyeri, maaf, lewat dari dubur itu, seperti itu. Ada yang kecil, yang 1 kapsulnya itu harga 30.000. Jadi kami harus tiap malam seperti itu. Seperti kalau saya masukkan itu hanya bertahan beberapa jam, nanti kambuh lagi, pagi kambuh lagi, seperti itu. Tapi kami percaya dengan, saya tidak tega sekali. Kalau sakit hanya saya sinarin, kasih penghangat itu di punggung, di bagian tubuh saya panasin seperti itu ya. Saya nggak tega. Nanti kalau udah sampai mentok, sampai nggak kuat, ke rumah sakit lagi. Seperti itu terus. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi pertolongan yang luar biasa. Nah, itu sampai bulan Januari ya. Bulan Januari itu terus menerus istri saya ngasih obat itu. Dan kemudian suatu saat saya masuk rumah sakit lagi dan dokter yang
menangani dokter spesialis dalam, Pak ini sudah nggak bisa Pak, saya harus rujuk ke Semarang, ke Karyadi, dokter spesialis lever, lambung, dan pankreas. Saya sudah lemes sekali, sudah kuning semua, saya dibawa ke sana sampai hampir-hampir pingsan gitu, langsung ketemu dokternya dan langsung, udah ini opnam. Nah, saya di UGD 3 hari belum dapat kamar. Nah, selama di IGD ini, pernyataan Tuhan turun. Lihat di sekelilingmu. Saya melihat sekeliling semua, jadi dijejer-jejer gini ya, sampai nggak ada tempat lagi. Istri saya lihat di situ luar biasa sekali merawat saya 3 hari. Nah, Tuhan bilang lihat sekelilingmu. Saya lihat, oh iya mereka pada kesakitan. Nah, entah kenapa saya nggak tahu, selama 3 hari itu berangsur-angsur kok sakit saya mulai menghilang gitu. Sebelumnya itu saya diambil darah untuk cek ini, Bapak menyatakan memang levernya sudah rusak sekali. Semua kimianya itu yang harusnya cuma 56 ternyata sudah 900. Yang harusnya cuma 37 maksimal ada 500 sampai 700. Nah, jadi sudah nggak ada harapan lagi. Waktu kesakitan itu saya bilang sama istri saya, Bu, ini kalau sudah levernya bengkak, besok nanti ginjalnya bengkak, mau apa lagi? Kalau mau mencari obat paling-paling juga seperti itu. Saya sudah putus asa, pengennya ya sudahlah, Tuhan panggil saja gitu kan. Tapi namanya sakit harus ke rumah sakit, yaitu berupaya. Dan luar biasanya setelah 3 hari di UGD ini, kemudian cek jantung yang semula tadi saya pembengkakan 50%, saya heran kok alami perbaikan gitu. Saya bilang sama dokternya, dokter kira-kira gimana jantung saya? Dokternya bilang, jantungnya nggak apa-apa itu Pak. Jadi berapa persen pompanya? Pompanya dihitung, kemudian dilihat, oh pompanya normal. Yang tadinya saya 30% ini normal, kemudian ada sedikit pembesaran di bilik sebelah kiri bawah. Luar biasanya di situ, saya makan pedas, makan kesukaan saya pedas, makan enak gitu kan. Waktu itu hari Senin, Selasa, Rabu, saya minta pulang, tapi belum diizinkan sama dokter. Saya masih ingat sekali pada tanggal 2, bulan 2 Februari jam 2, saya dikuasai Tuhan. Saya menangis, ada apa ini? Kemudian ada suara Tuhan tiba-tiba, aku menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Wah, saya menangis, luar biasa. Akhirnya saya diperbolehkan pulang, dokternya sampai heran, kok yang kemarin baru belum ada seminggu kok berubahnya begitu luar biasa. Yang tadinya masuk sudah begitu, dari hasil-hasil lab, hasil USG menyatakan begini kok sudah sembuh gitu kan. Saya pulang sampai di rumah, sampai sekarang ini saya mengalami luar biasa jamaah Tuhan. Saya masih ingat bagaimana Tuhan mengatakan, kutunjukkan kasih setiamu kepadaku. Dan sungguh luar biasa, mukjizat masih ada terus dari dahulu sampai sekarang. Saya mengalami Tuhan luar biasa. Inilah mempelai Kristus yang bisa saya ceritakan. Saya mengalami jamahan Tuhan, saya mengalami pergumulan dengan Tuhan. Belum saya ceritakan selama perjalanan sakit ini Tuhan menghibur saya. Roh Kudus itu adalah menghibur saya terus menerus. Tuhan bicara, Roh Kudus bicara, banyak ayat yang diungkapkan di situ untuk menghibur saya. Dan satu hal yang saya garis bawahi pada waktu saya mengalami sakit, waktu itu saya pengen seperti Hizkia, tolong dong kasih, karena saya masih ada tanggungan saya masih minta kasih dong, kasih waktu Tuhan untuk saya sehat, saya masih minta waktu, dikasih umur supaya saya bisa menyelesaikan. Terus Tuhan bilang apa? Barang siapa mempertahankan nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Tapi
siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Nah ini artinya barang siapa yang mempertahankan uangnya, ia akan kehilangan uang. Barang siapa mempertahankan harta bendanya, ia akan kehilangan harta bendanya. Artinya barang siapa mempertahankan apapun juga akan kehilangan semuanya. Jadi artinya Tuhan mendidik saya supaya tidak ada sesuatu yang dipertahankan, dipelihara, diselamatkan. No, tidak bisa, karena semua akan hilang. Dan ternyata luar biasa, akhirnya saya dapat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pengenalan akan Tuhan terus-menerus terjadi dan akhirnya saya mengalami sesuatu yang sampai sekarang ini, baru bulan kemarin saya disembuhkan bulan Februari. Jadi hitungan bulan. Saya sudah nggak mengalami apa-apa, saya sehat. Janji Tuhan bahwa memberikan tenaga muda lagi, saya mengalami. Dan saya masih menunggu satu janji lagi. Tuhan membereskan ekonomi saya karena sampai sekarang saya masih punya tanggungan. Ada waktunya, saya percaya Tuhan luar biasa. Saya akan membacakan ayat yang menjadi rema bagi saya. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, saya mengalami sakit terus-menerus. Terakhir Tuhan bilang, kamu dimurnikan atau disucikan. Dan terakhir bulan Mei kemarin saya geringgingan separuh, ini ancaman stroke yang kedua, dan saya pulang, loh Tuhan kenapa saya mengalami ini lagi, bukankah Tuhan sudah menyembuhkan saya? Dan akhirnya Tuhan berkata bahwa engkau dikuduskan. Nah sebagai tandanya ada duri dalam daging. Nah saya diberi anugerah duri dalam daging, jadi saya akan harus minum obat, harus ada peraturan-peraturannya. Jadi mengalami sedikit gangguan, nah itu adalah duri dalam daging. Inilah yang menjadi kesaksian saya. Walaupun saya mengalami terus-menerus sakit penyakit tidak ada enaknya, satu hal, Tuhan tetap pelihara luar biasa. Ada satu ayat lagi, Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pengenalan akan Kristus adalah sesuatu yang sungguh sangat mulia. Ini yang saya alami. Jadi aku melupakan yang dahulu berhasil, yang dahulu mungkin orang bilang dahulu mengalami keberhasilan, mengalami segala sesuatu kelimpahan. Tapi saya mengalami dahulu sesuatu yang enggak enak. Saya itu produk gagal gitu. Saya mengalami gagal dalam gagal berusaha, dalam gagal semuanya, bahkan sakit penyakit. Tetapi satu hal, Tuhan pelihara saya, akhirnya saya bisa hidup walaupun dengan pas-pasan. Nah, ini tadi, mau buruk, mau baik, pengenalan akan Tuhan ini yang termulia. Inilah yang menjadi kesaksian saya, mempelai Kristus. Tuhan memberkati. Shalom, mempelai Kristus, luar biasa. Kita ada di acara KTT. Kuasanya tak terbatas, saudara. Luar biasa, kita sudah mendengarkan satu kesaksian dari Pak Hari dan Ibu Titin. Sebagai suami istri, mereka sudah menceritakan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang memang tidak selalu menyenangkan, ya. Dan saya percaya justru melalui pengalaman-pengalaman yang sepertinya menjadi sesuatu yang sukar, yang sulit, di mana harus menghadapi kesulitan ekonomi, kemudian sakit penyakit yang begitu terus berulang-ulang. Saudara, kita lihat tentu ini tidak mudah, ya. Dan sebagai orang percaya, mereka berdua terus bertekun di dalam situasi yang sulit, dan mereka boleh sekarang menikmati hal yang lebih baik. Tentu ini juga menjadi suatu pembelajaran yang sangat penting untuk kita mengenal siapa Tuhan kita.
Tuhan memang tidak pernah berjanji untuk mengatakan bahwa sekali kamu percaya sama aku tidak akan ada masalah dalam hidupmu, ya. Tetapi Tuhan janji bahwa Dia akan menyertai kita. Tuhan janji bahwa Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Ya, itu ada pujiannya bahwa Tuhan tidak akan selalu memberikan langit yang biru, hidup yang enak, ya. Semua yang kita inginkan bisa tercapai. Tapi justru melalui situasi yang sulit seperti itu kita bisa mendengar Pak Hari dan Bu Titin tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan dan tetap menyembah Tuhan. Ini suatu kesaksian yang indah. Dan inilah kekristenan yang sebenarnya, saudara. Karena kekristenan sekali lagi tidak hanya membicarakan soal berkat-berkat, kesembuhan, hal-hal yang menyenangkan diri kita. Tetapi Dia sebagai Bapa yang baik, Dia melatih kita, ya. Dia membentuk kita, Dia mendewasakan kita melalui apa? Kesulitan-kesulitan hidup ini. Tapi saudara, Dia tetap tadi saya katakan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji untuk menyertai kita, bahkan setiap saat ada kondisi-kondisi yang kita mungkin tidak bisa handle, Tuhan yang turun tangan untuk menolong kita. Jadi mari biarlah kesaksian Pak Hari dan Bu Titin ini menjadi sesuatu yang menguatkan kita. Secara khusus buat para mempelai Kristus yang sedang dalam keadaan-keadaan yang susah hari ini, yang sulit, sukar, terjepit, sedang terjerumus, ataupun keadaan-keadaan yang sangat sepertinya kita sudah mau hands up, mau angkat tangan. Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak kuat Tuhan. Mari arahkan tetap hatimu kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan Tuhan yang tidak peduli. Dia Tuhan yang tahu segala keadaan yang sedang kita hadapi. Dan Dia Tuhan yang tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Oleh itu mari, apapun proses yang sedang kita hadapi, ya, kita belajar yuk bareng-bareng bahwa menikmati kebaikan Tuhan itu tidak selalu hanya hal-hal yang enak-enak saja. Tetapi justru di saat-saat keadaan tidak terlalu menyenangkan, disitulah kita bisa menikmati satu kedekatan dengan Tuhan yang begitu super nikmat, saudara. Ya. Kita bisa merasakan damai di tengah-tengah situasi yang sulit. Ya, itulah iman Kristen, saudara. Kita tetap bisa bersukacita dan bersyukur di tengah-tengah kita sedang dalam kondisi dirugikan. Ya, kita sedang dalam kondisi yang terpuruk. Tapi ada tetap satu pengharapan, iman, bahkan kasih kita kepada Tuhan tidak pernah berkurang. Bahkan semakin bertambah-tambah. Mari biarlah kita belajar seperti Rasul Paulus berkata, aku setelah mengenal kasih karunia Tuhan, aku lebih suka dalam kesukaran, lebih suka dalam penderitaan, kesulitan, tantangan hidup. Supaya di saat aku lemah, aku menjadi kuat. Itu luar biasa sekali ya. Saat kita justru tidak berdaya, kuasa Tuhan menjadi sempurna atas kita. Mari, saya mau terus dorong untuk kita semua. Jangan sampai kita berhenti di satu titik dan kemudian kita menyerah, dalam arti kata kita putus asa, kita kemudian tidak lagi percaya sama Tuhan. Tapi mari terus justru arahkan hatimu kepada Tuhan, bergantunglah sepenuhnya. Ya, jangan andalkan kemampuan diri kita sendiri, tapi belajar bersandar kepada Kristus. Andalkan Dia, saudara. Andalkan firman-Nya. Nantikan pertolongannya. Sampai satu kali Dia membuat segala sesuatunya menjadi indah. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Pak Hari dan Bu Titin ini. Mari terus bersatu sebagai suami istri juga. Kalau engkau sedang menghadapinya dalam rumah tangga, ayo terus bersatu. Karena di mana ada kesatuan, di situ ada kekuatan yang Tuhan akan berikan. Suami istri jangan saling menyalahkan, tapi mari biarlah kita saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara seiman yang lain, kalau ada teman kita yang sedang jatuh, yang sedang kesulitan, ayo kita juga saling mendukung, saling menguatkan, ya, sehingga kita boleh menggenapi hukum Kristus. Karena pada saat kita saling menolong, saling memperhatikan, disitulah sebetulnya kita sedang memenuhi hukum Kristus yang membawa kita kepada kemenangan, kekuatan, dan keselamatan bagi jiwa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kesaksian yang kami boleh dengar
Hari ini biarlah itu menjadi satu kekuatan bagi kami secara khusus, bagi kami yang sedang ada dalam kesulitan-kesulitan hidup. Kami mendengar kesaksian Pak Hari dan Bu Titin menjadi kekuatan buat kami untuk tetap bertahan, tetap bersabar, tetap bersyukur, tetap melakukan bagian kami yang terbaik untuk kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian Pak Hari dan Ibu Titin. Berkati pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi juga. Beri terus kekuatan sehingga apa ini rencana Tuhan bagi hidup mereka sebagai suami istri, sebagai orang tua diberkati dan mereka menggenapi setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam setiap keberadaan kami. Dan kami terima sepenuhnya sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan. Bagi kami semua saat ini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.